Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina dari kelas F NPM 2111010236. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 materi mengenai perkuliahan Bahasa Indonesia berkaitan dengan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, materi yang kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, materi yang ketiga tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, pada materi yang pertama ini saya membagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Subbab yang kedua tentang periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Subbab yang ketiga tentang proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Subbab yang keempat yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Teman-teman tahu tidak, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa apa dan kapan bahasa Indonesia ini ditetapkan secara resmi sebagai bahasa kesatuan? Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan hampir di setiap wilayah Asia Tenggara. Nah, bahasa Indonesia ini ditetapkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang pada tanggal tersebut bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia. Alasan-alasan tersebut yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Kemudian, alasan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena di dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti yang ada di dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali. Kemudian, bahasa Melayu juga tidak mengenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus seperti yang ada di dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia ini dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi suku-suku di Indonesia ini dengan sukarela, dengan senang hati menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Kemudian alasan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Tentu saja ya, kesanggupan dari suatu bahasa memiliki faktor yang sebagai faktor penentu ya, karena apabila suatu bahasa tidak memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentu saja bahasa tersebut tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Baik, selanjutnya kita ke subbab yang kedua, yaitu tentang periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di subbab yang kedua ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu periodisasi perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan masyarakat sebagai alat perhubungan di seluruh wilayah Nusantara, bahkan di setiap wilayah Asia Tenggara. Kemudian, di
Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan ini terdapat beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu pada tahun 1901 ditetapkan secara resmi Ejaan Bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan Taman Bacaan Rakyat atau Komisi voor de Volkslectuur yang kemudian pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Pustaka. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu pada tanggal 16 Juni 1927. Pidato pertama kali menggunakan bahasa Indonesia oleh Djajah Datuk Kadjo dalam sidang Volksraad. Nah, kemudian ini periodisasi selanjutnya, periodisasi perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan ini juga terdapat beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikannya Ejaan Republik menggantikan Ejaan Van Ophuijsen. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Soeharto menetapkan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan istilah EYD. Nah, kemudian sebab yang ketiga ini proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Ditetapkannya secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa yang pertama yaitu Budi Utomo, yang kedua Syarikat Islam, yang ketiga Balai Pustaka, dan yang keempat adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Baik, demikian materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita membahas tentang materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, kita ke materi yang kedua yaitu mengenai tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini saya membagi menjadi 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yang keempat yaitu fungsi bahasa Indonesia secara umum, yang kelima yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Baik, kita langsung saja ke subbab yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian tercantum juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan, yaitu dua kedudukan, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Lalu sebab yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial luhur budaya bangsa Indonesia.
Jadi, dengan itu kita harus bangga menggunakan, menjunjung tinggi dan mempertahankan bahasa Indonesia. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia tanpa rasa rendah diri, rasa malu, atau rasa acuh tak acuh terhadap bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia dengan cara memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia kita akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Fungsi ini memungkinkan masyarakat yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu di dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi sebagai alat hubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dapat saling berhubungan dengan bahasa Indonesia untuk segala aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu sebab materi yang ketiga mengenai fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahasa Indonesia digunakan di dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi pengantar resmi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai bahasa resmi di dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat resmi di dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi modern. Selanjutnya yaitu sebab yang keempat mengenai fungsi bahasa Indonesia secara umum. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan diri atau mengekspresikan diri. Kemudian yang kedua sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai alat berinteraksi sosial dan beradaptasi. Yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua yaitu untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang ketiga yaitu mewujudkan karya seni atau sastra. Dan yang keempat yaitu untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi intinya pada materi yang kedua ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, yang dari kedua kedudukan ini memiliki fungsinya masing-masing, dan juga bahasa Indonesia memiliki fungsi secara umum dan secara khusus. Baik, demikian materi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi ragam-ragam bahasa Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya mengenai ragam-ragam bahasa Indonesia. Di sini saya membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian ragam bahasa, yang kedua penyebab terjadinya ragam bahasa, yang ketiga yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Baik, langsung saja kita yang ke materi yang pertama yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Lalu penyebab terjadinya ragam bahasa. Apa saja penyebab terjadinya ragam bahasa? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama yaitu faktor budaya, karena setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua.
Kemudian yang kedua yaitu faktor sejarah, karena setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri yang tentunya bahasa tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti di wilayah daerah pantai dan pegunungan yang cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang tinggi. Berbeda dengan daerah permukiman padat penduduk yang cenderung menggunakan bahasa yang panjang lebar dan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Di sini ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Komunikasinya terjadi secara langsung dan terikat oleh situasi, kondisi, dan juga waktu. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, terikat oleh situasi, kondisi, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Lalu ragam bahasa selanjutnya yang berdasarkan cara berkomunikasi yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-cirinya: yang pertama, dia tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak terikat oleh situasi, kondisi, dan juga waktu. Yang ketiga, dia memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, dapat berlangsung lambat. Yang kelima, berlangsung dengan menggunakan alat bantu seperti pena dan juga buku. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kemudian, ragam bahasa selanjutnya ragam bahasa berdasarkan situasi, dibagi lagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang digunakan di dalam situasi resmi, misalnya di dalam surat dinas, persidangan, dan juga situasi resmi yang lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa resmi ini: yang pertama yaitu digunakan di dalam situasi resmi. Yang kedua, nada bicara yang digunakan cenderung datar. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat lengkap. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi tidak resmi. Adalah ragam bahasa yang digunakan di dalam situasi tidak resmi, contohnya di dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri dari ragam bahasa tidak resmi: yang pertama, digunakan di dalam situasi tidak resmi, kemudian sering menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Lalu selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Di setiap hari kita membicarakan banyak topik pembicaraan. Nah, dalam membicarakan banyak topik pembicaraan, kita menggunakan beragam-ragam bahasa. Contohnya dapat kita lihat di dalam pengungkapan sejumlah kata, peristilahan, atau ungkapan yang digunakan di dalam bidang tertentu. Misalnya, kata gereja, masjid, dan wihara di dalam bidang agama. Kemudian, di dalam bidang hukum ada kata pengacara, terdakwa, dan juga hakim. Lalu di dalam bidang kedokteran ada kata anemia, hipertensi, dan koroner. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Menurut Sumarsono tahun 2008, dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa non-baku. Ragam bahasa baku yaitu ragam bahasa yang digunakan di dalam situasi formal atau resmi, sedangkan ragam bahasa tidak baku digunakan di dalam situasi non-formal atau situasi tidak resmi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.